Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pastikan bahwa kita semua sehat karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan dalam acara santapan rohani, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini kami merendahkan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan berkenan untuk memberikan pewahyuan kepada kami, berikan kebenaran kepada kami, supaya kami senantiasa ada di dalam kebenaran Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali dengan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Saya ambil dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini saya ambil dari kisah, yaitu tentang Daud diurapi menjadi raja. Ya. Daud diurapi menjadi raja. Ketika itu Daud masih status sebagai seorang penggembala kambing domba ayahnya, ya, bukan kambing dombanya sendiri, tetapi kambing domba ayahnya. Nah, kenapa Daud diurapi menjadi raja? Lah, ada apa dengan raja yang sudah ada? Kalau saudara baca dalam kitab Samuel, saudara mulai baca dari pasal-pasal 9 ya, dan seterusnya. Setelah Saul diangkat menjadi raja ya, untuk menumpas, untuk membinasakan orang Amalek. Tuhan katakan bahwa supaya baik rajanya, rakyatnya, dan seluruh hartanya semua ditumpas. Mengapa ditumpas? Karena semua dalam seluruh kehidupannya dan seluruh harta kekayaannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Saul tidak menurut. Ya, dia tidak taat. Sebabnya akhirnya Tuhan menolak Saul sebagai raja. Nah, Tuhan menolak Saul sebagai raja, Tuhan mengambil, dia mengangkat Daud diurapi menjadi raja. Tetapi bukan serta-merta begitu diurapi langsung berdiri, aku raja yang diurapi Tuhan, kamu minggir, kamu pergi dari sini. Oh tidak. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud orangnya luar biasa. Di mana letak luar biasanya? Kita akan belajar. Daud punya 7 saudara, ya, 7 saudara. Ya. Tetapi 7 saudara itu tadi mereka yang sudah menjadi orang pengalaman, orang yang hebat, ya, menjadi panglima perangnya Saul. Tidak ada satupun yang dipilih. Ya, 7 saudara itu semua ditolak. Nah, pertanyaannya kenapa ditolak? Alasannya karena tidak sesuai dengan standar Allah. Ya, tidak sesuai dengan standar Tuhan, makanya ditolak. Nah, kita akan lihat mengapa Daud diterima oleh Tuhan, Daud dipilih oleh Tuhan. Nah, ayat 12
Ayat 11 berkata demikian. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan, seram sementara di rumah ada pesta mengadakan hari raya kurban, Daud masih menggembalakan kambing domba ayahnya ada di padang rumput sana. Bapak Ibu Saudara, ini jelas-jelas semua orang tahu bahwa Daud bukan termasuk orang yang terhitung dari 7 bersaudara. Karena yang 7 semua kumpul, sedangkan Daud masih disuruh menggembalakan kambing domba. Dan ini jelas, ya, ini jelas tindakan yang tidak adil dalam satu keluarga. Tetapi Daud orang yang luar biasa. Coba kita lihat selanjutnya dalam ayat yang ke-11, ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Perhatikan baik-baik. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Dan Daud, ya, kalau dalam terjemahan lama dijelaskan pipinya kemerah-merahan, ya, pipinya kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Kemerah-merahan, indah, dan elok ini ada satu dalam pribadi Daud. 3 perkara ini, dan ini menunjukkan sikap pribadi seorang hamba, ya, hamba yang rendah hati, ya, hamba yang taat, dan hamba yang tunduk. 3 sifat pribadi ini ada di dalam kehidupan Daud. Ya. Itu sebabnya Tuhan memilih Daud. Baca selanjutnya dikatakan demikian. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Sudah? Daud tidak termasuk orang yang diperhitungkan, tetapi orang yang dipilih Allah untuk diurapi menjadi raja. Kenapa? Karena hati Daud memiliki satu standar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Standar hidup yang sesuai dengan kehendak Allah inilah yang membuat hati Tuhan terpikat kepada Daud. Ya, sekalipun dia hanya sebagai seorang penggembala kambing domba, tetapi memiliki hati seorang hamba, hati yang taat, ya, hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang setia. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat Daud itu dipilih oleh Tuhan. Mungkin saudara-saudaranya mengabaikan, orang tuanya juga mengabaikan, semua mengabaikan Daud karena hanya melihat parasnya, melihat poster tubuhnya yang tidak terlalu menarik. Beda dengan kakak-kakaknya yang menjadi panglima-panglima perang. Mereka tinggi besar perawakannya, ya, bahkan Samuel hampir tertarik, ya, kepada yang namanya Eliab. Wah, ini orangnya hebat, ini orangnya ganteng, ini orangnya luar biasa.
Ya, jangan dipikir kalau Nabi tidak tertipu dengan perawakan. Jangan dipikir hamba Tuhan pun juga tertipu dengan perawakan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan tertipu dengan perawakan, tertipu dengan casingnya. Anak-anak Tuhan juga banyak tertipu dengan casingnya. Saudara, Samuel saja hampir tertipu. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan mengatakan, bukan yang dilihat oleh manusia, tetapi yang dilihat Allah. Allah melihat hati. Kedalaman hati yang paling dalam, yang tidak dapat diselami manusia, yang tidak dapat diukur manusia, itu Allah yang melihat, itu Allah yang mengukur. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahukan, pada hari ini saudara mendengarkan firman ini, mungkin Bapak Ibu Saudara kurang begitu diperhatikan, ya, diabaikan, disingkirkan, yang tidak dipedulikan, tidak dianggap. Gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah kecil hati. Selama hidup Bapak Ibu Saudara memiliki standar Allah, standar Yesus, seperti Daud. Walaupun katanya seorang gembala domba, tetapi memiliki standar hati Yesus, memiliki standar hati Allah. Dia diterima oleh Allah, dia dipilih oleh Allah, diurapi untuk menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun akan mengurapi Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak Allah. Mungkin postur tubuh saudara tidak menarik, gak penting saudara. Yang penting hati saudara membuat hati Tuhan tertarik. Ya, saudara, di dunia ini banyak salon, ya, untuk mempercantik diri. Baik yang pria maupun yang wanita sekarang sama-sama mempercantik diri. Ya, bagaimana supaya wajahnya menjadi elok, menarik. Ya, ada banyak salon. Tetapi pertanyaan saya, adakah salon hati? Tidak ada satupun di dunia mana ada salon hati. Tapi Tuhan Yesus sanggup mengubah hati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini sanggup mengubah hati Bapak Ibu Saudara, jadi yang tidak cantik menjadi cantik, dari yang tidak elok menjadi elok, dari yang tidak indah menjadi indah. Kalau Bapak Ibu Saudara mau merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam seperti Daud, saya percaya Tuhan sanggup mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara menjadi standar seperti apa yang Allah kehendaki. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat selanjutnya berkata demikian, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Setelah Samuel mengurapi Daud, tidak tahu bagaimana gaya hidupnya Daud, Samuel tidak tahu. Sebelumnya mengurapi Daud pun Samuel juga tidak tahu bagaimana gaya hidupnya Daud. Tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua, pastikan bahwa hati Bapak Ibu Saudara membuat hati Tuhan terpikat. Tuhan mau mengurapi Bapak Ibu Saudara dengan rohnya, dengan kasihnya, dengan anugerahnya. Untuk Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi generasi-generasinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, korbannya di atas kayu salib cukup untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, cukup untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan kecil hati dan jangan tawar hati. Janjinya menyertai Bapak Ibu Saudara mulai sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Mari sama-sama berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan sore hari ini kami berdoa, kami merendahkan hati kami Bapa. Kami berdoa pada saudara-saudara kami. Mungkin ada banyak yang mereka merasa disingkirkan, merasa diabaikan, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak diperhitungkan, merasa tidak diperdulikan.
Bapa, kami berdoa, Tuhan menjamah hati mereka. Tuhan perbarui hatinya. Mungkin hatinya terluka, mungkin hatinya patah hati, mungkin mengalami remuk hati. Tuhan tolong Bapa, Tuhan perbarui hati mereka, agar mereka mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan jamah Tuhan, mendapatkan pemulihan Tuhan, sehingga anak-anakmu menjadi anak-anak Tuhan yang standar dengan Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar itu terus memandang hati anak-anakmu menjadi orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang terus menaruh harapan kepada Tuhan, orang yang terus menaruh kasih kepada Tuhan. Memberkati seluruh jemaatmu Tuhan, dengan pergumulannya, kerinduannya. Tuhan berkati usahanya, rumah tangganya, memberkati pekerjaannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, tingkat pusat dan tingkat provinsi. Engkau memberkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok desa yang ada di seluruh Indonesia. Memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.